Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan Miss Indah. Di sini Miss akan mengajar matematika kelas 7, khususnya kelas 7D dan E. Nah, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walaupun masih dalam masa pandemi dan belajar di rumah masih dilanjutkan. Miss harap kalian tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum kita belajar matematika, Miss Indah di sini akan memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu, kemudian Miss akan menjelaskan tentang kontrak belajar dan sistem penilaian pembelajaran matematika. Oke, kita lanjut ya. Baik, untuk perkenalkan nama Miss Indah Yunita Sari, dipanggil Miss Indah. Miss dengan keluarga tinggal di daerah Gunung Sindur. Cuma Miss asalnya dari Semarang, tinggal tapi dengan suami tinggal di daerah Gunung Sindur. Nah, Gunung Sindur itu Gunung Sindurnya yang pinggiran-pinggiran Tangsel. Jadi kalau kalian yang rumahnya deket-deket Gunung Sindur nih, boleh kita bertemu untuk silaturahim. Nah, pendidikan Miss walaupun asalnya dari Semarang, Miss tapi dari SD sampai kuliah itu sekolahnya di Jakarta. Jadi SD-nya itu ada di Ciputat, kemudian SMP-nya Miss itu di MTS N3 ada di Pondok Pinang, SMA-nya di sebelahnya MTS N3 tuh, MAN 4 itu di Pondok Pinang juga. Jadi Miss 6 tahun menguasai daerah Pondok Pinang gitu ya. Terus kemudian um, kuliah itu ada di UIN Jakarta, jurusan pendidikan matematika. Nah, pengalaman Miss mengajar dari tahun 2014. Waktu itu mulai dari ngajar apa tuh privat, terus ngajar bimbel itu selama 4 tahun, terus mengajar sekolah juga pernah selama 2 tahun. Terus, nah sekarang insya Allah Miss akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa mengajar di Al-Azkar. Bertemu dengan kalian semua nanti. Baik, kita masuk ke penjelasan tentang kontrak belajar. Oke, baik. Pada kontrak belajar, di sini ada 4 poin yang akan Miss jelaskan. Yang pertama itu, yang warna biru ini dulu, sistem dan sumber belajar. Jadi sistem belajar kita untuk sekarang sementara masih online ya, masih online by learning system. Jadi learning system itu adalah web pembelajaran yang disediakan dari sekolah Al-Azkar, yang nanti itu di situ kalian bisa mendapatkan materi pembelajaran berupa video gitu, dan mendapatkan latihan-latihan soal juga dari Miss yang akan Miss taruh setiap hari di situ di learning system. Jadi kalau mau mendapatkan materi pembelajaran dan mau mengerjakan soal, kalian tinggal buka learning systemnya dengan username dan password yang sudah diberikan kelas masing-masing. Oke, kemudian yang kedua itu ada teknis belajar online. Oh maaf ya, sumber belajar. Sumber belajar itu kita menggunakan buku Platinum yang judulnya Berlogika dengan Matematika. Kalian sudah mendapatkan masing-masing. Terus kemudian teknis belajar online. Teknis belajar online kalian sebelum mendapatkan materi pembelajaran, sebelumnya ada pembukaan terlebih dahulu. Ingat, harus masuk tepat waktu. Nah, dari pertama masuk itu 10 menit ke depan akan ada pembukaan. Itu pembukaannya dengan menggunakan Zoom. Pada pembukaan itu kalian harus menyalakan kamera Zoom karena di situ Miss akan mengabsen kalian gitu, melihat kabar kalian, melihat wajah-wajah soleh-solehah kalian. Terus kemudian Miss juga mau memastikan kabar gitu. Jadi harus dinyalakan kameranya dan harus hadir. Kalau misalnya nggak hadir ya harus ada izinnya itu ke walasnya, atau langsung nanti walasnya akan menyampaikan ke Miss.
Kemudian teknis belajar yang kedua yaitu pembelajaran dengan video dan diskusi via WA. Jadi setelah pembukaan selesai, kalian nanti akan diarahkan untuk membuka learning system siswa dengan username dan password yang sudah diberikan oleh Wallace masing-masing. Nah, kalian diminta membuka learning system. Pada learning system itu sudah ada video pembelajaran matematika. Nah, kalian diminta untuk memperhatikan materi pembelajaran matematika tersebut. Jangan main-main, jangan malah bercanda-bercanda, atau malah jangan nggak dibuka videonya. Karena nanti akan ada latihan soal gitu. Jadi perhatikan penjelasan guru by video yang diunggah di learning system, diperhatikan. Kemudian kalau sudah selesai melihat penjelasan guru by video, nanti kalau ada yang bingung bisa didiskusikan, bisa ditanyakan via WhatsApp. Begitu. Kemudian teknis belajar online yang ketiga adalah penugasan. Nah, di sini juga guru Miss Indah akan memberikan tugas matematika, bisa via learning system atau bisa via WA. Kalau misalnya kalian memperhatikan video pembelajaran dengan baik, insya Allah bisa mengerjakan tugas. Karena tugasnya itu nggak jauh-jauh dari video yang Miss berikan gitu. Baik, kemudian di sini ada reward atau penghargaan. Jadi di pembelajaran matematika Miss akan ada penghargaan untuk siswa yang spesial. Nah, apa itu yang membuat siswa itu spesial? Yang pertama adalah hadir lebih awal atau di Zoom atau di learning system ya. Jadi dia masuk jam 8 kurang 3 menit, wah udah standby Zoom-nya gitu. Atau jam 8 ternyata dia udah ada nih sendirian, sudah tepat waktu, sangat tepat waktu. Terus kemudian yang kedua, penghargaan untuk yang mengumpulkan tugas paling pertama. Terus yang ketiga, penghargaan untuk peraih nilai tertinggi atau sempurna. Yang keempat, penghargaan yang diambil dari sikap. Nih, yang warna merah yang dari sikap. Contoh sikapnya aktif, kalian aktif, terus kalian juga teliti mengerjakannya, kalian kreatif, dan kalian suka membantu temannya di saat bingung. Wah, itu ada penghargaan untuk kalian. Kemudian ada penghargaan, ada pelanggaran juga. Pelanggaran ada punishment ya, atau hukuman yang melanggar. Yang pertama adalah terlambat atau tidak ikut Zoom atau telat buka learning system. Itu ada pelanggarannya. Yang kedua, tidak hadir tanpa keterangan. Jadi waktu pembukaan kok nggak ada gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian memang ada izin gitu, nanti silahkan izin ke Wallace. Nanti Wallace akan menyampaikan pada Miss kalau misalnya si A tidak hadir gitu. Jadi bukan nggak ada kabar ya gitu. Terus yang ketiga, hukuman untuk pelanggaran terlambat atau tidak mengumpulkan tugas. Jadi kalau misalnya kalian memperhatikan video pembelajaran dengan baik, nggak main-main gitu, maksudnya nggak sambil main, serius dengan sungguh-sungguh, insya Allah bisa mengerjakan latihan dan bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Terus yang keempat, hukuman untuk pelanggaran yang sikapnya kurang sopan dengan guru atau dengan temannya, kasar, terus kemudian tidak jujur dan tidak berkata baik. Itu kita ada pelanggarannya, ada hukuman ya, maaf. Baik, kita lanjut pada sistem penilaian. Untuk sistem penilaian, gimana sih sistem penilaian matematika itu? Nah, sistem penilaian matematika itu ada 3. Kita menilai dari sikap,
Miss menilai dari pengetahuan dan Miss menilai dari keterampilan. Nah, kalau dari sikap gimana itu nilai dari sikap tuh gimana caranya? Yang pertama melalui pengamatan. Jadi Miss mengamati nih gimana ya sikap Budi waktu belajar, gimana ya sikap Budi dengan teman-temannya dan guru-guru gitu. Wah, Budi sepertinya anaknya baik nih, suka bantu temennya kalau lagi bingung. Nah, itu akan dapat nilai sikap plus-plus. Terus yang kedua, sikap itu diambil dari poin penghargaan dan pelanggaran. Kalau pelanggaran ya nanti nilai sikapnya jadi turun, nilai sikapnya jadi kecil. Kalau banyak penghargaan, nilai sikapnya jadi bagus, dan itu akan mempengaruhi penilaian kalian gitu. Kemudian yang kedua, penilaian dari pengetahuan. Nah, pengetahuan itu yang kedua nih, pengetahuan itu diambil dari nilai-nilai tugas setiap hari, diambil dari penilaian harian. Penilaian harian tuh kayak ulangan. Terus kemudian nilai-nilai yang diambil dari PTS, PAS, dan PAT. Ingat ya, kalau misalnya ada aja tugas yang nggak dikerjakan, wah nilai pengetahuannya jadi kecil ntar ya. Uh, jadi kalian harus sungguh-sungguh mengerjakan tugas, banyak-banyak latihan, itu kuncinya. Ingat, kalau misalnya nggak tahu, silahkan bertanya. Jadi jangan bingung sendiri, silahkan bertanya. Terus kemudian sistem penilaian matematika selanjutnya adalah keterampilan. Nilai keterampilan diambil dari nilai tugas. Terus dari penilaian harian juga bisa. Terus kemudian dari tugas proyek. Tugas proyek itu apa sih, Miss? Tugas proyek itu contohnya kayak misalnya kan ada pembelajaran misalnya bangun ruang gitu. Bangun ruang itu membuat kubus. Nah, nanti misalnya Miss tugaskan per kelompok membuat bangun ruang kubus gitu. Nah, itu tugas proyek, contohnya seperti itu. Nah, kemudian ada materi apa aja sih di pembelajaran matematika ini selama semester ganjil? Nah, di pembelajaran matematika selama semester ganjil kita akan belajar 5 materi di semester ganjil. Yang pertama itu ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu kita belajar tentang bilangan positif dan bilangan negatif. Bilangan positif itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Bilangan negatif itu min 1, min 2, min 3, min 4 gitu. Jadi kita akan mempelajari tentang mereka semua. Nah, terus yang kedua ada pecahan. Pecahan ini pernah dipelajari waktu SD ya. Kelas 5, mulai dari kelas 4 itu sudah dipelajari tentang pecahan. 1/2 ditambah 3/4 seperti itu contohnya. Nah, kalau di sini pecahannya sama, jadi kita review gitu. Terus kemudian ada himpunan. Himpunan itu kita belajar tentang himpunan itu berkumpul, sekumpulan. Kita akan belajar sekumpulan orang-orang yang tingginya di atas 160 siapa aja gitu. Sekumpulan teman-teman yang menyukai hobi olahraga sepak bola siapa aja, ada berapa orang gitu. Sekumpulan yang menyukai hobi menonton film, ada berapa orang, siapa aja begitu ya, contoh himpunan. Terus kemudian aljabar itu kita belajar tentang, kalau Miss bilangnya gampangnya seperti 2 apel ditambah 3 apel sama dengan 5 apel. Nah, di aljabar kita pakai bahasa matematika nih. 2 apel jadi 2A ditambah 3 apel tambah 3A sama dengan 5 apel. Jadi sama dengan 5A begitu. Pokoknya seru deh. Nah, yang terakhir adalah belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, itu dia materi pembelajaran di semester ganjil pada pembelajaran matematika kelas 7. Semoga lancar belajarnya, semoga Allah mudahkan mencari ilmu. Jangan lupa bertanya jika ada yang
masih bingung karena bertanya itu salah satu usaha ya, gitu. Baiklah, mungkin itu saja dari Miss. Banyak kurang lebihnya, maksudnya Miss mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.